Halo adik-adik, kembali lagi bertemu dengan saya dalam pembahasan soal penalaran matematika yang keempat. Saya langsung awali dari teks yang pertama. Menjelang tahun baru, toko Prosus dan toko Inten memberikan diskon untuk menarik pelanggan. Untuk pembelian satu jenis barang yang sama, diskon yang ditawarkan kedua toko dilampirkan seperti di tabel ya. Lalu pertanyaan pertama, harga termurah yang harus disediakan seorang pelanggan untuk membeli satu buah celana panjang, satu buah lengan panjang, dan satu pasang sepatu yang ditawarkan pada kedua toko adalah berapa? Nah, jadi kita mau mencari harga termurah, apakah dia di toko Prosus, apa di toko Inten. Jadi yang pertama kita akan cari ya, kita akan buat tabelnya. Yang pertama untuk celana panjangnya dulu. Jadi langsung saya buat aja sebuah tabel di sini. Nah, misal nanti di sini jenis barang, ya ini jenis barangnya. Kemudian nanti ini toko Prosus. Ini toko Prosus, lalu yang ini toko Inten. Sekarang kita, ini jenis barangnya. Sekarang kita lihat yang pertama untuk jenis barang yaitu celana panjang, oke. Yang pertama adalah celana panjang. Dimana katanya celana panjang ini harga awalnya atau harga normalnya itu 120.000 gitu ya. Kemudian toko Prosus memberikan diskon 60%. Logikanya gini, supaya nanti adik-adik bisa paham ya. Contoh kalau saya punya sebuah barang ya. Ini contoh ya. Contoh, misal saya punya barang. Harga barang ini namanya misalnya barang X. Harganya adalah 100.000 contoh. Kalaulah saya diberikan diskonnya itu misalnya 30% plus 50%. Nah, berarti berapa harga yang harus saya bayarkan? Kira-kira gitu ya. Harga setelah diskon berarti, nah, maka lihat, kan tadi awalnya dia diskon 30%. Jadi bukan 30% plus 50%, totalnya jadi 80, bukan begitu ya. Jadi yang pertama 30%. Kalau di diskon 30%, berarti kan kalau total keseluruhan kita anggap 100%. Kalau di diskon 30%, berarti harga daripada produk tersebut adalah 70%. Nah, jadi langsung gitu aja. Sehingga harga setelah didiskon 30% menjadi 70% dikali 100.000, berarti harganya adalah 70.000. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, nah berarti setelah didiskon 30% harganya menjadi 70.000. Ini balik lagi jadi kata 100% gitu ya. Kemudian didiskon lagi 50%. Kalau didiskon 50%, berarti harga baju itu menjadi 100 dikurangi 50%, jadinya 50%. Maka harga akhirnya setelah didiskon 50% menjadi 50% dari 70.000. Berarti setaralah dengan 35.000. Nah, inilah jumlah barang yang dibayarkan. Inilah contoh sederhananya. Jadi sekarang kita masuk ke sini gitu. Harga celana panjang kan 120.000. Kemudian toko Prosus memberikan diskon 60%. Kalau di diskon 60%, berarti harga bajunya menjadi 40%. 40% dari 120.000 itu setara dengan 48.000. Nah, gitu ya. Jadi nanti jangan bingung ya, dari mana 48.000. 40% dari 120. 40% itu didapat dari 100 dikurangi 60%. 100% dikurangi 60%. Jadi selalu kita anggap awal-awal itu selalu 100%. Nah, itu kalau toko Prosus. Kemudian kalau toko Inten, ini 2 kali diskon. Yang pertama diskon 50% plus 10%. Satu-satu kita kerjakan. Yang pertama saat dia didiskon 50%. Berarti harga jualnya menjadi 100% kurang 50%. Nah,
50% itu kalikanlah dengan 120.000. Berarti harga setelah didiskon 50% menjadi 60.000. Nah, kemudian ini balik lagi jadi 100% gitu. Jadi balik lagi 100%, artinya inilah yang harus saya bayarkan. Harusnya kan gitu. Ternyata saya dikasih lagi diskon 10%. Berarti harganya menjadi berapa? 100% dikurangi 10% berarti 90%. Nah, 90% dari 60.000 itulah itulah jumlah atau harga yang harus saya bayarkan setelah didiskon 10%. Berarti 90% dikali 60.000 itu setara dengan 54.000. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita lakukan hal yang sama untuk baju. Katanya untuk toko proses kan diskonnya 70%. Berarti harganya menjadi 100% kurang 70%. Berarti 30%. 30% dikali dengan 90.000 setaralah dengan 27.000. Nah, di sini saya tulis ya. Baju lengan panjang. Berarti di sini jadi 27.000. Kemudian untuk toko Inten diberikan diskon 40% plus 30%. Nah, jadi awalnya diskonnya 40%. Berarti harga bajunya menjadi 100 kurang 40, berarti 60%. Nah, yang 60% ini kalikanlah dengan 90.000. Berarti 60% dikali 90.000 setaralah dengan 54.000. Nah, ini balik lagi 100% karena didiskon sekali lagi gitu. Didiskon seharga 30%. Berarti harga baju itu adalah 100 dikurangi 30, jadinya 70%. Nah, 70% dikali dengan 54.000 berarti setaralah dengan 37.800. Oke, lanjut kita masuk ke sepatu. Nah, sepatu di toko Prosus diberikan diskon 30% plus 20%. Jadi konsepnya sama, awalnya kasih 30 dulu, berarti harganya jadi 70. 70 dikali 100.000, berarti harga sepatunya menjadi 70.000. Nah, kemudian ini balik 100%. Lalu dikasih lagi diskon sebanyak 20%. Berarti harganya menjadi 80%, 100 kurang 20. 80% dikali 70.000 berarti menjadi 56.000. Oke, kemudian kita lihat di toko Inten diskonnya 50%, berarti 100 kurang 50 menjadi 50. Jadi 50% dari 100.000 sama dengan 50.000. Kemudian yang terakhir adalah jaket. Nah, jaket di toko Prosus diberikan diskon 50%. Jadi kalau dikasih 50% berarti harganya menjadi 75.000 ya. Ini menjadi 75.000. Sementara kalau di toko Inten beli satu gratis satu berarti harganya tetap 150.000. Kan? Oke, lalu kan tadi konteksnya di nomor 1 katanya harga termurah yang harus disediakan seorang pelanggan untuk membeli satu celana panjang, satu baju, dan satu pasang sepatu. Berarti kalau dia minta termurah berarti kita cari aja harga yang paling murah kan gitu. Untuk satu celana panjang berarti kita akan pilih harga termurah itu memilih toko Prosus gitu ya. Jadi yang kita pakai itu nanti yang 48.000. Nah, kemudian satu baju lengan panjang, kita lihat baju ternyata yang termurah ada di toko Prosus juga, berarti itu yang kita pilih. Kemudian satu pasang sepatu, kalau kita lihat lagi satu pasang sepatu yang termurah itu ada di toko Inten. Nah, jadi supaya harganya paling murah yang kita pilih harus seperti ini, celana dan baju dari Prosus, kemudian sepatunya dari Inten. Nah, ini kalau kita totalin 48 tambah 27 ini sama dengan 75 ya. 75 tambah 50 berarti 125. Maka yang termurah itu jawabannya adalah cantik. Nah, kira-kira gitu ya untuk soal nomor 1. Kemudian kita lihat yang nomor 2. Arkana hendak membeli satu buah celana panjang
Ya, Arkana hendak membeli 1 buah celana panjang, 1 buah baju lengan panjang, dan 1 pasang sepatu. Benar atau salah? Arkana akan mendapat harga termurah bila membeli celana, baju, dan sepatu dari toko Inten saja. Celana, baju, dan sepatu ini jelas-jelas salah ya. Ini berhubungan dengan konteks satu tadi ya. Berarti yang ini salah. Kemudian Arkana akan mendapat harga termurah bila membeli celana dan baju dari toko Prosus, sedangkan sepatu dari toko Inten. Celana dan baju dari toko Prosus, sepatu dari Inten. Benar ya? Nah. Kemudian yang nomor 3, Arkana akan mendapat harga termurah bila membeli celana, baju, dan sepatu dari toko Prosus saja. Ini juga salah. Karena ini sebenarnya soal nomor 2 ini keluaran dari soal nomor 1 gitu ya. Sehingga SBS berarti jawabannya adalah dodol. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Vena ingin membelanjakan uangnya sebesar 200.000 dengan membeli celana panjang, baju, dan sepatu. Maka katanya dari manakah yang benar? Dari pernyataan 1 sampai pernyataan 3. Pernyataan 1, 1 pasang sepatu dari toko Inten, 2 buah celana dan 2 buah dari Prosus. Kita perhatikan, yuk kita hitung ya. 1 pasang dari toko Inten, 1 pasang sepatu. Sepatu dari toko Inten harganya 50.000. Nah, berarti ini 50.000. Kemudian 2 celana dari Prosus. 2 celana dari Prosus berarti 2 kali 48. Di 96.000. Jadi ngeliat tabel lagi ya. Kemudian 2 baju dari Prosus. Nah, berarti 2 kali 27.000, setaralah dengan 54.000. Nah, ini tinggal kita total 54 tambah 96 itu sama dengan 150 ditambah 50 pas 200.000 ya. Karena pas 200.000 berarti yang nomor 1 ini mungkin gitu ya. Berarti 1 kalau mungkin, 3 otomatis mungkin. Kemudian nomor 2, 1 pasang sepatu dibeli dari toko Inten. Nah, berarti sama juga. Kalau sepatu dari toko Inten berarti harganya 50.000. Kemudian 1 celana dari Prosus. 1 celana dari Prosus berarti 48.000. Kemudian 4 baju dari Prosus. 4 kali 27.000 berarti itu sama dengan 108.000. Nah, ini 108. Kalau kita totalin 48 tambah 108 itu sudah 156 ditambah 50 sudah melebihi dari 200.000. Karena sudah melebihi 200.000 maka tidak mungkin yang nomor 2 ini bisa dia beli. Berarti kalau yang nomor 2 salah, otomatis 4 juga salah. Berarti yang benar hanya 1 dan 3 saja. Jawabannya adalah bebek. Oke. Sekarang kita lanjut ke teks yang kedua. Teks kedua katanya sapi ditempatkan dalam kandang pada suatu halaman penuh dengan rumput. Kandang yang berbentuk persegi panjang ABCD dengan panjang AB-nya sama dengan 12 meter dan lebarnya katanya 9 meter. Jadi yang ini yang 12. Kemudian di sini yang 9. Sapi ditambatkan pada dinding AB dengan tali yang panjangnya T meter. Panjang tali ditambatkan pada dinding AB dan titik P berjarak X meter dari sudut A. Oke, sudah jelas terlihat di gambar ya. Jika diketahui bahwa T-nya di antara 0 dan 6, berarti tidak sampai pada 6, tidak sampai pada 0 gitu ya. Maka daerah merumput sapi akan maksimum jika nilai X-nya itu berapa. Gitu ya. Jadi untuk soal nomor 4 ini karena yang dia tanyakan nilai X ya.
Dimana nilai X ini adalah jarak dari titik A ke titik P. Berarti kan T-nya ini kan ada banyak kemungkinannya ya. Karena T-nya kisaran antara 0 dan 6. Jadi bisa aja T-nya 1, T-nya 2, T-nya 2,5, T-nya 5,9 dan seterusnya. Yang penting tidak sampai pada 6. Nah, jadi daerah merumputnya ini akan maksimal kalau kita bisa bayangkan ya. Contohnya kalau T-nya 1, ya misalnya T-nya 1, berarti nanti daerah merumputnya ini pasti maksimalnya itu berbentuk setengah lingkaran. Benar ya? Karena pergerakannya itu kan dia bergerak bisa ke sini, 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 hingga nanti dia membentuk yang namanya sebuah setengah lingkaran gitu ya, sebuah setengah lingkaran. Gitu. Jadi daerah merumputnya itu maksimalnya akan berbentuk setengah lingkaran gitu. Kebayang ya? Jadi contoh tadi ini nih, di sini nih kambing ditambatkan. Ya kan? Kemudian panjang talinya misalnya 0,5 meter. Ya kan? 0,5 meter. Berarti nanti ke sini dia bergerak 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5 hingga sampai nanti di sini juga 0,5. Nah, kalau kita hubungkan kan ini berbentuk setengah lingkaran gitu ya. Jadi daerah merumputnya akan maksimal kalau dia berbentuk setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran ini kalau misalnya kita gambarkan, kemungkinannya kan sangat banyak ya. Cuman karena yang dia minta adalah X, dan kalau kita lihat opsinya, X-nya itu dalam rentang. Berarti biasanya kalau dalam rentang itu kan kita usahakan aja X-nya yang maksimal sampai X-nya yang minimum sampai X yang maksimal. Nah, X yang minimum yang mana? Saat sapi itu ditambatkan tadi di sini kan. Sapi tadi ditambatkan di sini. Berarti kira-kira tadi dia merumputnya berbentuk setengah lingkaran. Nah, ini yang A, kemudian di sini P. Nah, X itu di sini, jarak dari A ke P. Nah, lalu kan panjang talinya itu tadi kan sepanjang ini ya, sepanjang T. Berarti dari konteks yang nomor 1 kan bisa kita pastikan bahwa ini kan T juga ya. Ini T, ke sini T, semua sampai ke sini juga ini termasuk T. Berarti bisa kita pastikan bahwa X itu sama aja dengan T. Nah, ya kan? Kemudian yang kedua, karena kambing kan harus ditambatkan di sisi AB ya. Berarti X yang paling maksimal itu kalau misalnya sapinya ditambatkan di sini gitu. Jadi kita usahakan P-nya itu paling jauh daripada titik A. Tadi A-nya di sini kan. B, C, dan D. Jadi kita usahakan jarak si P ini paling jauh dari A. Yang paling jauh berarti yang paling mungkin di sini kan. Nggak mungkin di sini. Kenapa? Karena kan kita tadi mengusahakan daerah merumputnya harus maksimal gitu. Nah, berarti di sini nih kira-kira posisi P itu berada. Maka nanti si X itu yang mana? Berarti X itu dari A sampai ke P. Nah, ini X. Gitu. Lalu pertanyaannya, berapa panjang X-nya kan gitu. Ini tadi talinya itu kan sepanjang T, berarti ini otomatis T. Lalu tadi panjang AB itu atau panjang CD itu kan 12 ya. Berarti X itu sama aja dengan 12 min T. Nah, jadi inilah yang maksimumnya. Ini yang minimumnya, jarak terpendeknya. Ini jarak terjauhnya. Berarti kalau dia tanya berapa nilai daripada si X, berarti X itu nanti ada di antara berapa? Di antara T sampai 12 min T. Nah, jadi kalau kita lihat, berarti yang paling mungkin itu adalah Eko. Itulah soal nomor 4. Kemudian kalau nomor 5. Misalkan AP itu sama dengan X sama dengan 3. Oke, kita gambar ulang dulu di sini. A-nya di atas. Ini B, C, dan D. Ini tadi 12 ya. Ini 12. AP itu sama dengan X, yang panjangnya adalah 3. Misal di sini P. Nah, ini yang 3.
Dan panjang tali untuk sapi pertama adalah T meter, di mana T-nya katanya kurang dari 9 atau maksimal 9 deh. Sementara sapi kedua ditempatkan dalam kandang, diikat dengan tali yang ditambahkan di titik Q, di mana Q ini terletak di BC. Jadi Q itu ada di sepanjang BC ini, cuma nggak tahu persisnya. Kita baca lagi. Peternak sapi perlu meyakinkan bahwa kedua sapi tidak bertemu dan berebut rumput. Jika panjang BQ adalah 6. Nah, tadi panjang BC itu kan 9 ya. BQ-nya 6 berarti otomatis kira-kira di sini lakinya. Nah, supaya ini 6. Panjang tali untuk sapi kedua tidak boleh melebihi dari berapa? Oke, jadi P-nya ini tadi kambing pertama ditambahkan di P, di mana katanya panjang talinya itu, ya kan? Panjang talinya itu kurang dari atau sama dengan 9. Berarti panjang maksimalnya adalah 9. Sementara sapi kedua ditambahkan di sini. Ya kan? Lalu katanya antara sapi pertama dan sapi kedua tidak boleh berebut rumput. Nah, supaya tidak boleh berebut rumput berarti maksimalnya mereka gimana gitu. Berarti kan nanti daerah merumput untuk kambing pertama ini kan sama konsepnya di atas. Kalau kita buat berarti kira-kira nanti daerah merumputnya misalnya begini ya. Nah, karena tadi maksimal 9 kan. Jadi misalnya daerah merumputnya untuk kambing pertama itu sejauh ini. Sementara kambing kedua supaya dia tidak berumput dengan kambing yang pertama, berarti daerah merumput dia maksimal harus sampai di sini doang. Nah, sampai di sini doang, nggak boleh mereka bertemu gitu. Nah, nggak boleh melebihi gitu kan. Jadi daerah merumputnya harus maksimal di sini. Lalu dia tanya, berapalah panjang talinya supaya tidak berumput? Nah, sebenarnya ini langsung kita hubungkan aja antara jarak kambing pertama dengan jarak kambing kedua. Berarti panjang tali untuk kambing pertama kan tadi sepanjang T meter. Yang ini lagi itu tuh ya. Berarti yang ini berapa gitu. Nah, jadi kalau kita hubungkan ke PBQ, kita fokus ke PBQ. PBQ ini adalah sebuah segitiga. Segitiga apa? Segitiga siku-siku. Nah, tadi kan panjang AB itu kan 12. Sementara panjang AP itu 3. Berarti otomatis nih, panjang PB-nya adalah 9. Nah, ini pasti 9 gitu. Berarti tinggal kita arahkan ke Pitagoras. Mencari PQ, berarti ini sama dengan akar daripada 9 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti 81 tambah 36. Di akar 117. Jadi panjang atau jarak dari P ke Q itu sama dengan akar 117. Kalau panjang P atau panjang tali kambing pertama itu adalah T, baca lagi. Berarti panjang tali kambing kedua itu sama dengan akar 117 min T. Nah, maka jawabannya adalah bebek. Itu untuk soal nomor 5. Kemudian kita lanjut soal nomor 6. Oke, soal nomor 6. Misalkan tali pertama ditambahkan titik A, gambar lagi. Nah, misalnya tali sapi pertama ditambahkan di titik A. Di sini sapi pertama. Dan tali sapi kedua di titik C. Ini yang kedua. Ini sapi pertama, yang ini sapi kedua. Panjang tali pertama adalah T meter, dengan T-nya antara 6 sampai 9. Jika panjang tali sapi kedua adalah maksimal sehingga kedua sapi tidak bertemu. Nah, sama juga kayak yang tadi ya. Maka berapa jumlah luas daerah merumput kedua sapi mencapai nilai minimum? Oke, kalaulah sapi pertama ditambahkan di sini, berarti daerah merumputnya itu kan hanya boleh ke sana, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Maksimal adalah 9 meter. Berarti kira-kira bisa sampai sinilah ya.
Kalau kita maksimalin, misalnya T-nya itu sampai 9, berarti nanti kan kira-kira, nah berbentuk seperempat lingkaran lah ya. Kalau kita maksimalin. Nggak dimaksimalin juga tetap berbentuk seperempat lingkaran. Karena posisi sapi pertama itu di pojokan sini. Nah, jadi nanti daerah merumputnya ini sejauh itu. Kemudian ada sapi yang kedua. Jadi konsepnya kayak nomor 5 juga, supaya mereka tidak berebut rumput gitu konsepnya kan. Maka panjang tali sapi kedua berapa gitu. Berarti supaya mereka tidak bertemu, berarti maksimal panjang tali kedua harus sepanjang ini. Nah, jadi mereka nggak berebut rumput. Jadi maksimal talinya harus panjang ini. Oke. Nah, berarti lalu katanya tadi apa? Berapakah nilai T sehingga jumlah luas daerah merumput kedua sapi mencapai nilai minimum? Oke. Jadi kan tadi ini panjangnya T ya. Berarti yang ini berapa gitu. Berarti kan konsepnya ini segitiga juga ya. Kita fokus segitiga ABC. Di mana segitiga ABC ini siku-siku. Panjangnya ini adalah 12. Sementara panjang yang ini adalah 9. Berarti panjang AC-nya berapa? Pitagoras lagi. 144 tambah 81. Diakarin kan gitu ya. Berarti 225 atau setara dengan 15. Nah, jadi panjang AC-nya 15. Kalaulah panjang A atau panjang tali sapi pertama itu T, berarti panjang tali sapi kedua itu adalah 15 min T. Karena T-nya nggak tahu berapa gitu. Jadi kita buat aja 15 min T. Nah, lalu kan katanya luas daerah merumput itu kedua sapi mencapai nilai minimum. Berarti kita lihat sapi yang pertama tadi daerah merumputnya itu dia berbentuk seperempat lingkaran. Dengan jari-jarinya adalah T. Nah, sapi yang kedua juga berbentuk seperempat lingkaran, di mana jari-jarinya adalah 15 min T. Berarti boleh kita tuliskan begini. Luas daerah sapi merumput 1 ditambah dengan luas daerah merumput 2. Ya kan? Ini tinggal kita hitung. Sama dengan luas seperempat lingkaran. Itu kan rumusnya seperempat VR kuadrat. Seperempat V, nah R kuadrat. Yang kedua juga nanti seperempat VR kuadrat. Pembedanya hanya adalah pada jari-jari. Berarti nanti untuk luas yang pertama R1 nya itu adalah T1 dikuadratin. Sementara yang kedua adalah 15 min T dikuadratin. Contoh hasilnya ini misalnya sama dengan Y deh, kita buat atau apalah, atau K boleh, atau apalah terserah. Misal hasilnya sebanyak K. Ya kan? Nah, berarti ini juga K. Udah? K ini sama aja dengan 1/4 V T1 kuadrat ditambah, ini kalau jabarin berarti 225 min 30T kemudian ditambah dengan T pangkat 2, nilainya sama dengan K. Atau ini sama dengan 1/4 V berarti 2 kali Nah, 2 kali T kuadrat T kuadrat itu didapat dari sini tambah situ ya. Oke, kemudian dikurangi dengan 30T. Kemudian ditambah dengan 225 sama dengan K. Nah, karena katanya daerah merumputnya itu minus, berarti syarat min adalah turunan pertama harus sama dengan 0. Ya kan?
Berarti tinggal kita turunkan. Karena ini adalah koefisien, nggak apa-apa. Koefisiennya tetap di luar aja kita buat. Jadi yang diturunkan itu adalah yang di dalam. Baru nanti kita kalikan dengan di luar bila diperlukan. Jadi tinggal kita turunkan 2t kuadrat min 30t tambah 225. Itu kalau kita turunkan hasilnya adalah 4t minus 30. Nah, hasilnya harus sama dengan 0. 0 dibagi 1/4 pi kan 0 juga ya. Berarti t-nya sama dengan 30/4 atau 15/2. 15/2 itu sama dengan 7,5. Nah, yang ditanya tadi nilai t-nya kan ya. Karena yang ditanya adalah nilai t-nya, berarti jawabannya adalah cantik. Oke, sekarang kita lanjut ke teks yang ketiga. Teks ketiga, Dinas Kebersihan Kota Jakarta mempunyai 3 truk pengangkut sampah dengan jadwalnya seperti tabel ya. Jadi truk sampah ini katanya dijadwalkan setiap 2 hari sekali. Kemudian yang B setiap 3 hari sekali. Kemudian yang C setiap 5 hari sekali. Oke. Ketiga truk katanya dimulai dioperasikan pada tanggal 1 Maret. Berarti jam kerja mereka di awal-awal itu sama. Gitu ya. Berarti kalau misalnya ditanya total volume sampah yang akan terangkut pada bulan Maret itu berapa? Nah, sebenarnya ini boleh kita caca, nanti saya kasih alternatif yang lain ya. Berarti untuk jadwal pengangkutan sampah A dimulai dari tanggal 1. Karena setiap 2 hari sekali berarti dimulai setelah itu kemudian tanggal 3 lagi. Kemudian tanggal 5, tanggal 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, dan 31. Sementara sampah B sama jam kerjanya dimulai dari tanggal 1. Tanggal 1. Kemudian setiap 3 hari berarti tanggal 4, tanggal 7, tanggal 10, tanggal 13, tanggal 16, tanggal 19, kemudian tanggal 20, 2, 25, 27, kemudian tanggal 30. Ya. Kemudian yang C ini juga sama, dimulai dari tanggal 1. Tapi setiap 5 hari, berarti tambah 5, 6, 11, 16, 21, 26, kemudian 31. Ini juga salah ya. Harusnya 25 tambah 3, 28 ya. Kemudian tanggal 31. Oke. Nah, lalu dia minta total volume sampah yang akan terangkut pada bulan Maret itu adalah berapa? Nah, sekarang kita hitung total volume sampah yang terangkut pada bulan Maret. Berarti tinggal kita hitung A-nya ini berapa dari 1 sampai 31. Berarti kalau kita itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti yang A ini ada sebanyak 16 kali. Sementara kalau yang B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ada 11 kali. Lalu yang C berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti 7 kali. Nah, maka nanti tinggal kita hitung berapa totalnya sampah yang bisa terangkut. Berarti totalnya itu adalah A tambah B tambah C. Berarti totalnya menjadi 16 dikali dengan 5 ditambah 11 dikali dengan 7, kemudian ditambah lagi dengan 7 dikali 10. Berarti sama dengan 80 ditambah 77 ditambah lagi dengan 70. Jadi 150 ditambah 77 itu sama dengan 227. Maka jawabannya adalah Eko. Nah, mungkin adik-adik mikir ya, wah ini kalau dicaca mah banyak banget gitu kan.
Nah, jadi boleh alternatif yang lain. Nah, begini. Jadi, tadi kan jumlah hari pada bulan Maret kan 31 hari. Sementara si A itu, ya, setiap 2 hari sekali. Berarti nanti langsung buat aja berapa banyak atau berapa kali dia jadwal pengangkutan, langsung aja 31 dikali dengan 2. Nah, 31 dikali 2 kan ini sama dengan 15 koma ya. Karena sama-sama nanti dimulai dari tanggal 1 semuanya. Nah, yang komanya itu dia dibulatin ke atas ya. Jadi 31,2 kan 15 koma, karena ada lebihnya maka dibulatkan menjadi 16 kali gitu. Karena sama-sama dimulai dari tanggal 1. Tapi kalau tidak dimulai dari tanggal 1, tidak bersamaan mereka, maka nanti pembulatan itu dibulatkan ke bawah, bukan ke atas. Jadi sama untuk B. B itu kan setiap 3 hari sekali, berarti 31 dibagi dengan 3, ini 10 koma. Nah, komanya itu naikin ke atas jadi 11 kali. Kemudian yang C, dia setiap 5 hari sekali, berarti 31 dibagi dengan 5, berarti ini sama dengan 6 koma. Nah, dibulatkan ke atas berarti jadi 7. Nah, jadi gitu cara praktisnya kalau mereka dimulai dari tanggal yang sama. Tapi kalau tidak dimulai dari tanggal yang sama, maka kalau ada komanya itu dibulatkan ke bawah. Jadi contohnya 15 koma itu jadi 15 gitu ya. Oke, sekarang kita cek untuk yang nomor 8. Selama bulan Maret, Dinas Kebersihan Kota Sampang tidak menjadwalkan pengangkutan sampah itu sebanyak berapa kali gitu. Berarti biar gampang gini aja. Jadi A itu kan tadi 16 kali ya. Total di bulan Maret itu 31 hari. Berarti nanti langsung aja pada di sampah A berarti banyak jadwal yang tidak berarti pengangkutan sampah yang tidak dijadwalkan gitu ya, atau tidak ada jadwal gitu ya, tidak ada jadwal ini sama aja nanti dengan 31 hari untuk bulan Maret dikurangi nanti dengan 16 hari ini pada pengangkutan sampah. Kemudian kita lihat untuk sampah B. Ya, sampah B kita lihat aja irisan antara A dengan B. Irisan antara A dengan B itu berapa? Berarti yang ganjil-ganjilnya ya. Yang ganjil-ganjilnya itu berarti ada 1, ada 13, ada 7, ada 19, 25, 31. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti nanti kan B itu tadi 11 kali ya. 11 dikurangi dengan 6 berarti 5. Ya. Jadi kita kurangi dengan 5 di sini. Kemudian sekarang kita lihat lagi untuk yang C. Nah, yang C tadi yang ganjil-ganjil nggak boleh ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini udah termasuk tidak ikut ya. Termasuk irisan antara B dengan C. Itu juga nggak boleh. Irisannya yang mana? Ada 16. Ada lagi nggak? Nggak ya. Berarti sisanya tinggal yang mana? Tinggal 2 hari lagi kan? Yang berarti yang 2 hari lagi nih. Oke. Tinggal 2 hari lagi. Ya kan? Nanti kita kurangi dengan 2. Nah, jadi nanti 31 kurang 16, 21 atau 31 kurang 23 deh gitu. Berarti totalnya adalah 8 hari. Sehingga jawabannya adalah ayam. Kemudian nomor 9, jika truk B harus masuk bengkel perawatan pada tanggal 15 sampai tanggal 30. Berarti yang B ini jam kerjanya dari tanggal berapa? Berarti ini lanjutan daripada lanjutan daripada si Maret tadi kan gitu. Oke. Nah, berarti jam kerjanya si truk B hanya sampai tanggal 14. Kira-kira begitu aja konsepnya ya. Berarti nanti A ini nanti dimulai dari tanggal berapa? Tadi kan berakhir di tanggal 31 ya. Karena setiap 2 hari sekali, berarti nanti A-nya dimulai dari tanggal 2. Sementara B-nya dimulai dari tanggal berapa? Tadi berakhir di 31 juga. Karena setiap hari 3 hari sekali berarti dimulai tanggal 3. Sementara kalau C, karena setiap 5 hari sekali dan dia berakhir di tanggal 31, berarti yang C-nya dimulai dari tanggal 5. Nah, ini yang saya maksud. Jadi kan mereka ini tidak
mulainya tidak sama tanggalnya. Ada yang tanggal 2, ada tanggal 3, ada tanggal 5. Nah, jadi tadi biar cepat, April itu kan 30 hari. Berarti kalau misalnya A, ini berapa kali lah jam kerja atau pengangkutannya? Langsung aja 30. Ya, 30 dibagi dengan 2. Oh, berarti ini 15 kali gitu. Ya, ini 15 kali pengangkutan. Kemudian yang C berarti 30 dibagi dengan 5 itu sama dengan 6 kali pengangkutan. Ya, sementara yang B karena jam kerjanya hanya 14 hari, berarti 14 dibagi dengan 3. Nah, 14 bagi 3 kan ini 4 koma ya. Nah, 4 koma. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ya, maka ini pembulatannya ke bawah, bukan 5 tapi jadi 4 kali tetap. Dan itu terlihat jelas ya. 3, kemudian tanggal 6, tanggal 9, tanggal 12. Dia nggak bisa di tanggal 15 karena tanggal 15-nya dia rusak atau masuk bengkel. Jadi A ini 15 kali, B-nya 4 kali, C-nya 6 kali. Kalau dia tanya volume sampah yang diangkut berarti 15 dikali 5 untuk A-nya. 15 dikali 5 berarti sama dengan 75. Kemudian yang B 4 kali 7 berarti 28. Kemudian yang C 6 dikali 10 berarti 60. Nah, ini kalau kita totalkan berarti 3 163. Nah, berarti jawabannya adalah cantik. Oke, kita lanjut teks yang keempat. Teks yang keempat, sebuah bola ditembakkan dari mesin pelontar. Berarti di sini ya. Ini awalnya. Ditembakkan dari mesin pelontar bola dan mengenai tembok. Temboknya yang ini. Lalu bola jatuh ke permukaan tanah, memantul setinggi 3/4 kali tinggi bola dari tanah ketika mengenai tembok. Jadi dia mantul pertamanya di sini, kemudian dia mantul kembali setinggi 3/4 dari mula-mula, berarti 3/4 dari sini. Oke, lengkung lintasan bola sejak pantulan pertama, berarti sejak dari sini, menuju pantulan kedua, berarti ke sini. Katanya persamaannya adalah Y sama dengan min X kuadrat tambah AX tambah B. Posisi bola pertama kali menyentuh tanah. Posisi bola pertama kali menyentuh tanah berjarak 3 meter dari kaki tembok. Yang ini maksudnya. Ya, dan bola menyentuh tanah kedua kalinya berjarak 5. Nah, 5 itu berarti yang ini. Dari sini sampai ke sini. Lalu katanya berdasarkan informasi di atas, tinggi bola diukur dari permukaan tanah ketika bola mengenai tembok itu berapa. Berarti yang ditanya itu kan yang ini ya. Nah, sebelum kita cari ini, yang pertama kita cari adalah H yang di sini dulu. Bagaimana cara mencari H di sini? Yang pertama kita lihat lintasan bola yang berbentuk berbentuk parabola ini kan persamanya tadi Y sama dengan min X kuadrat ditambah dengan AX ditambah lagi dengan B. Kemudian parabola ini kan melalui titik 3,0. Artinya X-nya 3, Y-nya sama dengan 0. Kita substitusikan nanti ke sini gitu. Berarti kalau kita substitusikan, Y-nya kita buat 0, X-nya itu min, X-nya itu 3, berarti ini jadi min 3 kuadrat berarti 9. Kemudian A-nya dikali dengan 3 berarti jadinya ditambah 3A, kemudian ditambah dengan B. Cuman dari sini kita belum menemukan apapun. Oke, kemudian yang kedua boleh kita arahkan ke X puncak ya, X puncak. Jadi X puncak itu sama dengan sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis yang membagi parabola menjadi 2 bagian yang sama besar. Jadi kalau di sini 3, yang ini 5, sudah pasti di tengah-tengah ini harus 4. Nah, 4 itu sering kita sebut dengan X puncak. Nah, apa rumus daripada X puncak? X puncak itu rumusnya adalah min B dibagi dengan 2A. Ya kan? Cuman B di sini bukan B yang ini ya. B ini adalah sama dengan koefisien daripada si X. Sementara A itu sama dengan koefisien X pangkat 2.
Jadi X puncaknya sama dengan 4. Ini min A dibagi 2A berarti minus 2. Nah, ini boleh kita coret, berarti nemu deh A-nya sama dengan 8. Nah, kalau A-nya 8, maka otomatis B-nya bisa kita cari. B itu sama dengan 9 dikurangi 3A. Berarti 9 dikurangi 24. Sehingga 9 dikurangi 24 sama aja dengan min 15. Nah, karena semuanya sudah kita temukan, tinggal deh Y sama dengan min X kuadrat ditambah dengan 8X, kemudian dikurangi dengan 15. Nah, inilah persamaan parabolanya sekarang. Maka dia tanya tadi H, nyari H maksimum itu untuk daerah yang pertama di sini ya. Itu boleh kita substitusikan aja langsung X puncaknya. X puncaknya tadi berapa? X puncaknya sama dengan 4. Berarti ini jadinya minus 4 dikuadratin ditambah 8 dikali dengan 4. Berarti 32 ya. Dikurangi dengan 15. Berarti ini sama dengan min 16. 32 dikurangi 15 itu sama dengan 17. Berarti ketinggiannya sama dengan 1 meter. Jadi jawabannya adalah ayam. Oke, jawabannya adalah ayam. Nah. Kemudian kita lanjut untuk nomor 11. Berapakah nilai A plus B? Tadi A-nya sudah kita ketahui 8, B-nya itu min 15. Berarti 8 dikurangi dengan 15. Jadinya minus 7. Berarti jawabannya adalah dodol. Lalu dia tanya lagi ketinggian H maksimum. Ya, ketinggian H maksimum. Ketinggian H maksimum itu 1 meter ya. Ketinggian H maksimum sama dengan 1 meter. Oh iya, tadi di sini yang ditanya untuk nomor 10 tadi yang ditanya itu adalah yang ditanya di nomor 10 ini tinggi bola yang diukur dari permukaan tanah ketika bola mengenai tembok. Berarti yang ditanya itu yang ini ya. Yang ini ya, bukan H maksimum ya. Berarti langsung kita buat. Tadi kan H itu setara dengan 3/4 kali dari pantulan pertama. Misal pantulan pertama ini saya buat namanya adalah X gitu. Berarti 3/4 dari X. Jadi yang ditanya di soal ternyata X gitu ya. H-nya sudah ketahuan tadi 1. 1 sama dengan 3/4 X. Berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan 4/3. Tadi saya kira H maksimum yang ditanya. Bukan ya? Ternyata ketinggian bola diukur dari permukaan tanah ketika bola mengenai tembok. Jadi yang ditanya itu adalah ini. Sehingga jawabannya adalah bebek ya, bukan ayam. Oke, kita lanjut teks yang terakhir yaitu teks 5. X, Y, dan Z menyatakan sekelompok penduduk sebuah kelurahan di DKI Jakarta, di mana rata-rata usia kelompok X, Y, Z, gabungan X dengan Y, gabungan X dengan Z dinyatakan pada tabel. Pertanyaan pertama adalah perbandingan banyaknya penduduk kelompok Y dan kelompok Z. Jadi clue-nya begini aja. Kalau misalnya kita mau mencari sesuatu, contohnya perbandingan antara banyaknya A berbanding dengan banyaknya B, maka rumusnya adalah mutlak daripada rata-rata gabungan dari A dengan B dikurangi dengan, lihat siapa di bawah itu nanti akan di atas. Berarti dikurangi rata-rata A dibagi nanti dengan rata-rata gabungan dikurangi dengan rata-rata B. Nah, jadi konsepnya ke sini. Biar cepat. Oke? Oke, sekarang kita lihat. Yang ditanya di sini adalah perbandingan antara kelompok Y dengan Z. Berarti NY banding NZ sama dengan rata gabungan antara Y dan Z, ya kan? Dikurangi nanti sama rata Z. Kemudian dibagi dengan rata gabungan dikurangi dengan N rata daripada Y. Nah, berapa rata gabungan antara Y dan Z? Ternyata di sini Y dan Z belum ada ya? Belum ada. Berarti
mau nggak mau kita akan cari berdasarkan apa yang diketahui dulu. Yang pertama kan X dan Y yang ada ya. Yang pertama X dan Y. Boleh kita kerja dari situ dulu. Berarti kita tuliskan N X banding NY sama dengan rata gabungan untuk X dan Y. Berarti gabungan X dan Y itu sama dengan 29 dikurangi banyaknya Y atau rata-ratanya Y itu 23. Kemudian 29 ratanya X itu 37. Nah, berarti ini sama dengan 29 dikurangi dengan 23. 29 dikurangi 23 itu sama dengan 6. 29 dikurangi dengan 37 itu sama dengan 8. Berarti ini sama aja dengan 3 banding 4. Kemudian yang kedua itu adalah X gabung Z. Berarti boleh kita cari NX banding NZ. Nah, berarti sama dengan rata gabungan X dan Z itu 39,5 dikurangi rata Z-nya. Rata Z-nya 41 dibagi 39,5 dikurangi rata X-nya 37. Berarti sama dengan 1,5 per 39,5 dikurangi 37 berarti sama aja dengan 2,5. Atau ini sama aja dengan 15 per 25. Sama-sama dibagi 5. Berarti 3 dibagi 5 ya. 3 per 5. Maka nanti bisa kita simpulkan bahwa X banding Y itu sama dengan 3 banding 4. X banding Z itu sama dengan 3 banding 5. Sehingga kalau kita gabungin X banding Y banding Z itu sama dengan 3 banding 4 banding 5. Pertanyaannya tadi perbandingan Y dengan Z. Berarti Y banding Z adalah 4 banding 5. Maka jawabannya adalah cantik. Kemudian dia minta rata-rata penduduk kelompok Y gabung Z. Berarti kalau dia tanya gabungannya, rata-rata gabungan, berarti sama dengan banyaknya Y kali rata-rata Y ditambah banyaknya Z kali rata-rata Z per NY tambah NZ. Nah, NY-nya berapa? Banyaknya Y itu berarti kita anggap aja sebanyak 4 ya. Karena tadi perbandingannya 4. 4. Kemudian dikali rata-rata Y. Rata-rata Y-nya berapa? 23. Kemudian ditambah NZ-nya. Banyaknya Z-nya kita anggap 5. Berarti 5 kali rata-rata Z-nya berapa? 41. Baru dibagi NY tambah NZ. Berarti 4 tambah 5 sama dengan 9. Nah, ini kalau kita hitung, ini sama dengan 33. Berarti jawabannya adalah ayam. Kemudian nomor 15. Dia tanya rata-rata gabungan ketiga-tiganya. Berarti konsepnya kayak 14 ya. Rata-rata gabungannya sama dengan banyaknya X. Banyaknya X itu adalah 3 kali rata-ratanya 37 ditambah rata-ratanya Y, banyaknya Y itu 4 kali rata-ratanya 23. Kemudian ditambah banyaknya Z itu 5 dikali rata-ratanya 41. Semuanya nanti kita bagi dengan total 3 tambah 4 tambah 5 berarti 12. Ini kalau kita hitung ini sama dengan 34. Berarti jawabannya adalah Eko.
Oke, jadi sekian ya pembahasan dari KRH. Semoga apa yang saya jelaskan boleh dipahami oleh adik-adik semua. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan di komen ya, di kolom komentar. Oke, dan tetap jangan lupa untuk mendukung channel kakak dengan cara like, comment, dan subscribe. Serta share kepada teman-temanmu yang membutuhkan. Oke, sekian pembahasan dari kakak. Kita bertemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.